Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Etika Terhadap Siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Putri Denaya, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS, mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Rohimi Zamzam MPD. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana sebenarnya kita memperlakukan siswa kita? Apakah dengan penuh penghargaan atau justru tanpa kita sadari, kita menyakiti mereka? Etika terhadap siswa bukan sekedar teori atau aturan sekolah. Ia adalah cerminan dari siapa kita sebagai pendidik. Mari kita telusuri bersama apa sebenarnya makna etika terhadap siswa, mengapa itu penting, dan bagaimana cara menerapkannya dalam keseharian kita sebagai guru atau pendidik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna etika terhadap siswa. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Dalam dunia pendidikan, etika adalah panduan moral yang mengarahkan perilaku guru agar selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap peserta didik. Etika terhadap siswa meliputi perlakuan yang menghargai harkat dan martabat siswa, pemberian hak-hak dasar siswa untuk merasa aman, dihargai, dan diberi kesempatan berkembang, serta pembatasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pendidik. Penting untuk kita sadari bahwa dalam hubungan guru dan siswa ada ketimpangan posisi. Guru memiliki otoritas sedangkan siswa berada dalam posisi yang lebih lemah. Disinilah letak pentingnya etika sebagai penyeimbang kekuasaan. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip etika terhadap siswa. Ada sejumlah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap pendidik ketika berinteraksi dengan siswa, yaitu yang pertama, menghormati martabat individu siswa. Setiap anak adalah pribadi yang unik. Kita wajib menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, cara berpikir, hingga kondisi emosional siswa. Prinsip yang kedua, yaitu keadilan dan non-diskriminasi. Etika menuntut kita untuk adil. Jangan ada perlakuan istimewa berdasarkan status ekonomi, kedekatan pribadi, dan atau penampilan fisik. Prinsip yang ketiga, empati dan kelembutan dalam menyampaikan teguran. Menegur adalah bagian dari mendidik, tetapi harus dilakukan dengan bahasa yang membangun, bukan menjatuhkan harga diri siswa. Prinsip yang keempat, yaitu rahasia pribadi dan kepercayaan. Informasi pribadi siswa, termasuk latar belakang keluarga, hasil belajar, atau kondisi psikologis, harus dijaga kerahasiaannya. Dan prinsip yang kelima, menghindari kekerasan fisik dan verbal. Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan. Mendidik dengan kasih lebih efektif daripada memaksa dengan hukuman keras. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh nyata pelanggaran etika. Sayangnya di lapangan masih banyak pelanggaran etika yang sering dianggap wajar karena sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, membentak siswa saat mereka lambat mengerjakan tugas,
membandingkan siswa satu dengan yang lain dengan kalimat seperti, "Kamu kenapa tidak bisa seperti Rina?" Selanjutnya, memaksa siswa mengikuti les tambahan di luar jam sekolah yang justru dilakukan oleh gurunya sendiri, dan mengabaikan laporan siswa tentang bullying karena menganggapnya hanya masalah anak-anak. Kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjadi guru yang benar-benar aman bagi siswa kita? Atau apakah cara kita mendidik sudah berlandaskan kasih, bukan hanya otoritas? Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu etika dan hubungan emosional guru dengan siswa. Dalam pendidikan modern, hubungan emosional antara guru dan siswa menjadi faktor utama dalam keberhasilan belajar. Etika memainkan peran penting dalam membangun iklim psikologis yang sehat. Ketika siswa merasa dihargai pendapatnya, tidak takut untuk bertanya atau salah, dicintai dan diperlakukan adil, maka mereka akan lebih terbuka, lebih termotivasi, dan lebih percaya diri. Sebaliknya, guru yang kasar, sarkastik, atau terlalu otoriter justru membuat siswa takut, tertutup, bahkan trauma. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu etika di era digital. Dunia digital menambah kompleksitas baru dalam etika terhadap siswa. Di era pembelajaran daring, guru tetap harus menjunjung etika seperti tidak menyebarkan foto atau video siswa tanpa izin, tidak mengomentari penampilan siswa di ruang virtual secara sembarangan, menghormati keterbatasan akses siswa terhadap internet dan gadget, dan memberikan tugas daring yang realistis dan sesuai dengan konteks rumah siswa. Jangan sampai karena alasan teknologi, empati, dan kepekaan sosial kita justru berkurang. Kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu refleksi diri guru. Etika adalah tentang kesadaran, maka penting bagi kita sebagai guru untuk melakukan refleksi diri secara berkala. Pertanyaan yang bisa kita renungkan yaitu, apakah saya sudah mendidik siswa dengan cara yang membangun dan menghormati mereka? Apakah saya memberi ruang pada siswa untuk menyampaikan pendapat? Apakah saya pernah mempermalukan siswa baik secara sadar ataupun tidak sadar? Dan apakah saya lebih fokus pada nilai akademik daripada perkembangan pribadi? Ingatlah, guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga penjaga masa depan siswa. Sahabat pendidikan yang luar biasa, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Etika terhadap siswa bukanlah beban, melainkan kehormatan. Kita diberikan amanah untuk menjadi jembatan bagi tumbuh kembangnya karakter anak-anak bangsa. Dengan bersikap etis, kita tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga mencontohkannya. Kita membentuk pribadi-pribadi yang tumbuh dalam kasih, bukan dalam ketakutan. Serta kita meninggalkan warisan nilai, bukan hanya nilai rapor. Mari jadikanlah ruang kelas sebagai tempat yang aman, menyenangkan, dan manusiawi. Karena sejatinya, anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang kita ajarkan, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita semua menjadi guru yang beretika, berempati, dan berdampak positif bagi setiap siswa yang pernah kita temui. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.